Dan kami sangat bersyukur atas support beliau karena kami juga mengelola beberapa program studi multidisiplin yang erat kaitannya dengan BPJS Kesehatan. Kami punya magister ekonomi kesehatan, kami punya magister imunologi, kami punya magister forensik. Dan dengan multidisiplin ini dan tentunya komposisi mahasiswa kami yang cukup beragam, ada beberapa kepala daerah 10, kemudian ada legislator, ada ketua umum partai, ada menteri juga yang sedang sekolah di sini. Beberapa agenda terkait sama kesehatan yang menjadi fungsi dasar negara ini bisa kita diskusikan di sekolah pasca saja. Itu yang menurut saya penting sekali kehadiran beliau untuk memberikan wawasan untuk sampai tahun 2045 Indonesia Emas apa fungsi dari sistem jaminan kesehatan tadi. Dan beliau menyampaikan bahwa saat ini alhamdulillah Indonesia hanya dalam waktu 10 tahun sudah bisa cover 98% masyarakat Indonesia. Ini tentu beliau juga memberikan beberapa challenge buat kita, tantangan, banyak masalah yang bisa dijadikan tesis atau disertasi bagi mahasiswa kami. Harapan kami dengan hadirnya BPJS Kesehatan ke kampus Pasca Sarjana UNER, nanti ada sinergi dan tentunya kolaborasi dengan BPJS, tesis, disertasi maupun solusi-solusi bagi permasalahan teknis di lapangan bisa dihasilkan oleh mahasiswa kami. Siap, Pak. Nama lengkap, Pak. Jadi sekarang ini di Pasca Sarjana UNER, di mana gedungnya sangat luar biasa, untuk berdiskusi tentang bagaimana jaminan kesehatan nasional itu menuju Indonesia Emas 2045. Apa saja persyaratannya dan bagaimana kita caranya, strateginya menuju ke sana. Itu kita bahas tadi dan rupa-rupanya ya banyak yang tertarik ya, dan kita harus bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Dan tentu bagaimana membangun masyarakat yang sehat, bermartabat, profesional, berdaya saing tinggi ya, untuk kita manusia Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas. Target sendiri untuk HC Indonesia di tahun 2000 berapa? Terus ya, apa langkah yang mau ditargetkan? Kalau di Lancet ini, menurut Lancet ya, Jerman itu perlu waktu 128 tahun, Belgium 117 tahun, paling cepat Korea 12 tahun, Indonesia 10 tahun ya, sudah mencapai lebih dari 420 kabupaten kota, lebih dari 26 provinsi ya, itu luar biasa. Nah, kita target tahun 2024 ini kalau bisa 98% dari seluruh penduduk telah dan pernah menjadi peserta BPJS. Untuk mengurangi beberapa masalah yang ada di Jawa Timur yang disampaikan oleh Prof tadi, salah satu Sidoarjo, seperti apa, Prof? Nah, tentu kami ingin menghimbau, biar tidak ada fraud. Ingin menghimbau bahwa rumah sakit itu harus mentransformasikan mutu layanan. Ukurannya kalau di BPJS itu 3 aja, mudah, cepat, setara. Tetapi tentu tolong dihindari fraud atau berbuat kurang bagus lah ya. Kalau bahasa yang ini nanti nggak enak, tapi umumnya rumah sakit sudah bagus ya. Hanya ada beberapa oknum gitu ya, yang ini kita dorong sedemikian rupa sehingga bisa memberikan pelayanan lebih bagus gitu, tanpa fraud gitu. Siap. Untuk UNER sendiri olahraganya apa hari ini, Prof? Olahraga tadi kita diskusi banyak hal ya, tanya tadi Prof Teresia dan yang lain ya. Nanti tentu kita berikan buku juga untuk yang memahami, karena nggak tahu ya BPJS ini lembaga apa ya, belum tahu ya. Oleh-olehnya selain buku ya lagu juga, nanti bisa dilihat ya, lagu belum tahu belum tahu judulnya, belum tahu ya, memang belum tahu. Ada di YouTube ya, karena banyaknya belum tahu. Iya, data ya, masalah ya, kita juga berikan masalah kalau masih kurang masalah gitu. Gitu, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya. Bahkan sampai sekarang Bu Gubernur ya meneruskan itu, dan saya lihat ya beberapa orang ini, yang terakhir itu Prof Oni ya, masih muda ya, udah profesor ya, dia kepegawaiannya kalau dulu nggak mungkin. Kenapa mungkin? Kami jadikan dan kami berikan ya konsepnya NIBK. Dulu nggak ada ya, ketuanya Prof Wiji bantu. Baik, ini kita tidak ke sana ya, kita kembali lagi dananya ya, dana BPJS ini adalah dana amanat. Jadi banyak hal orang itu belum tahu sebetulnya tentang BPJS ini.
Karena salah aja persepsinya dan persepsinya keliru. Memang ada dana APBN, tapi itu adalah konstitusi, amanat konstitusi. Nah, itu bayar. Ya. Tapi untuk diketahui bayarnya bagi peserta penerima upah yang bekerja di sektor formal non PNS, non ASN, itu bayarnya cuma 1%. Dan pendapatannya, gajinya yang dihitung oleh teman-teman BPJS ini dibatasi, Pak. Maksimum 12 juta. Kalau gajinya 50 juta, ya dihitung seakan-akan 12 juta. Padahal kalau 12 juta, 1% itu bisa berlaku untuk suami, istri, 3 anak. Kemarin saya barusan ngisi di Polri ya. Itu ada yang protes, Pak, anak saya 4 kok dijamin 5, jadi 1 ini bukan anak tetangga Pak, ini anak kami loh. Siapa yang bilang anak tetangga? Tapi kok harus bayar? Lah harus bayar karena 1 orang ya, kalau 1% itu 120 dibagi 5 ya, karena 5 suami, istri, 3 anak itu tidak sampai 25.000. Pemerintah membayar yang miskin namanya PBI ya, itu 42.000. Keadilannya di mana? Yang orang mampu bayar tidak sampai 25.000, yang miskin dibayar 42.000, gitu. Tapi nggak pernah dipermasalahkan, Pak. Gitu. Baik, itu berikutnya ya. Saya menyampaikan hal-hal yang memang tidak biasa karena biasanya mispersepsi dan keliru. Sehingga kalau kita bicara supply side tadi, orang mengeluh, Pak, kami gara-gara peserta BPJS harus antri 6 jam. Ini kami belum dilantik, sudah WA itu ke kami. Pak, gara-gara kami peserta BPJS kami harus antri 6 jam. Saya sampaikan, iya ya sebentar, dilantik saja belum, Anda sudah protes. Itu Patricia. Jadi belum cantik, itu sudah protes. Akhirnya sekarang kita bikinkan antrian online. Bisa antri dari rumah, bisa antri dari pasca sarjana, ya, dan rata-rata itu 2,5 jam. Itu sudah jauh berkurang ya. Bahkan Pak Presiden beberapa kali melihat di rumah sakit sudah lebih cepat daripada itu. Nah, jadi dari sisi supply side, umpamanya dokter, saya peserta BPJS kok nggak ada dokternya di situ. Nah, BPJS nggak pernah urusan dokter, nggak pernah menempatkan dokter, apalagi mendidik dokter, nggak pernah. Ya. Ini tidak dipahami, pokoknya itu BPJS gitu aja. Kok dibatasi 3 hari? Yang batasi siapa? BPJS nggak pernah batasi 3 hari. Nggak ada. Tolong dilaporkan ke BPJS 1. Ya, kami punya tenaga namanya BPJS 1. Kalau memang benar dibatasi 3 hari, ya sesuai, kami percaya pada dokter. Sesuai indikasi medis saja. Kalau perlunya cuma 2 hari ya 2 hari. Perlunya 3 hari, ya, perlunya 7 hari, ya itu terserah dokternya gitu. Nah, jadi Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2. Baik.